Eh, Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Gia Krisyani, NIM Ibu 2500603029. Ibu dari program studi PGSD angkatan 25 kelas A. Baik, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan Ibu membaca pendahuluan. Pendahuluannya, selamat pagi. Anak-anak sekalian, kita semua pasti tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan kaya akan keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki ciri khas dan cara hidup masyarakat sendiri yang unik. Ciri khas dan cara hidup tersebut bukan hanya sekedar kebiasaan, disebut dengan kearifan lokal. Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan negara yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Baik, kita masuk ke poin B, kearifan lokal, warisan generasi yang berharga. Yang pertama, pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kumpulan nilai-nilai pengetahuan tradisional, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, dan seni budaya, serta cara berinteraksi dengan orang lain dan dalam alam sekitar yang telah dikembangkan dan diwariskan oleh masyarakat di suatu daerah selama bertahun-tahun. Kearifan lokal tidak dibuat secara sepihak, melainkan terbentuk melalui pengalaman hidup bersama masyarakat dan dari generasi ke generasi. Nah, yang kedua, contoh kearifan lokal di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah rumah berbagai suku bangsa, antara lain suku Dayak, suku Melayu, suku Banjar, dan berbagai suku lainnya yang tinggal bersama dalam keharmonisan. Kota Pontianak sendiri dikenal sebagai kota Katulistiwa dan memiliki keunikan budaya yang merupakan perpaduan dari berbagai suku. Berikut adalah beberapa contoh kearifan lokal yang ada di daerah kita. Yang pertama, nilai gotong royong dan rukun tetangga. Yang kedua, hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin adat. Yang ketiga, keterhubungan dengan alam semesta. Yang keempat, seni budaya dan kesenian lokal. Yang kelima, makanan khas dan budaya makanan bersama. Yang keenam, bahasa dan ungkapan kearifan lokal. Yang ketiga, manfaat melestarikan kearifan lokal. Yang pertama, membangun rasa cinta tanah air dan identitas diri. Yang kedua, menjaga keharmonisan antar masyarakat. Yang ketiga, maksud Ibu, melestarikan warisan budaya bangsa. Yang keempat, membantu mengatasi masalah masa kini. Baik, Ibu akan masuk ke poin C, kedaulatan, hukum mutlak negara yang merdeka. Yang satu, pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah hak mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat yang dimiliki oleh satu negara untuk mengatur diri sendiri, mengelola wilayahnya, dan membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bangsanya tanpa campur aduk tangan dari negara lain atau kekuatan luar. Indonesia adalah negara yang merdeka dan berkedaulatan sejak
tanggal 17 Agustus 1945. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan penuh pengorbanan dari pahlawan kita, kedaulatan bukan hanya tentang kemerdekaan politik semata, tetapi mencakup beberapa bagian aspek kehidupan bangsa. Baik, di sini ada aspek-aspek kedaulatan negara Indonesia. Yang pertama, kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan budaya, dan kedaulatan pertahanan dan keamanan. Ibu akan menjelaskan satu-satu kedaulatan. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan kedaulatan politik. Kedaulatan politik berarti negara memiliki hak untuk membuat undang-undang kebijakan negara dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri dan luar negeri tanpa dipaksa oleh pihak lain. Contohnya, Indonesia bebas memilih sistem pemerintahan yang sesuai dengan kepentingan rakyat, memilih pemimpin negara melalui proses pemilihan umum yang demokratis, dan menetapkan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Baik, yang kedua, kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi berarti negara memiliki hak untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam dan ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini meliputi hak untuk menentukan harga komoditas penting, mengatur perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta mengembangkan industri dalam negeri agar tidak terlalu terganggu pada barang dan jasa dari luar negeri. Di Kalimantan Barat, sumber daya alam seperti kayu, minyak bumi, gas alam, dan hasil tambang lainnya harus dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat dan negara. Baik, kita akan masuk ke kedaulatan budaya. Kedaulatan budaya berarti negara memiliki hak untuk melestarikan, mengembangkan, dan menghargai budaya bangsanya sendiri tanpa terpengaruh atau dikuasai oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Hal ini mencakup hak untuk melestarikan bahasa daerah, seni budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di seluruh Indonesia. Baik, Ibu akan menjelaskan ke kedaulatan pertahanan dan keamanan. Kedaulatan pertahanan dan keamanan berarti negara memiliki hak dan kemampuan untuk menjaga keutuhan wilayah negara dan keamanan rakyat dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar. Contohnya, menjaga perbatasan negara, melindungi rakyat dari kejahatan, dan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Baik, di sini materi kita hampir selesai, tapi Ibu akan menambahkan sedikit kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, materi ini adalah pentingnya menjaga, mengenali, dan melestarikan budaya lokal seperti Kalimantan Barat, serta memahami karakteristik negara Indonesia beragam untuk menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Baik anak-anak, sekarang materi Ibu telah selesai. Semoga materi Ibu mudah kalian pahami dan kalian pelajari. Ibu ucapkan terima kasih. Bye-bye. 10 menit.